Malam hari ini adalah seorang praktisi pengembangan sumber daya manusia dan owner dari Creative Image Academy, Yuliana Hartanto. Selamat malam, Yuliana. Selamat malam, Dev. Selamat Dev. datang di studio Cosmopolitan. Senang sama-sama, Dev. Aku semangat sekali dengan topik obrolan malam hari ini, Cosmoners. Seperti yang Cosmoners tahu, semboyannya Diary Dave kan look good, feel good, do good. Kalau kita cakep, kita look good, we feel good, and we start doing good in life. Nah, ini klop. Kalau Cosmoners dengar Creative Image Academy, pasti yang langsung comes in mind, wah berarti kerjaannya Mbak Yuliana ini adalah bikin image orang, ngedandanin orang, jadi orangnya makeover, jadi orangnya siap untuk jenjang karir berikutnya. Kayak gitu ya kan, Cosmoners? Pasti Cosmoners, apalagi yang rata-rata bekerja, sudah paham dengan istilah grooming. Jadi coba Mbak Yuliana mungkin bisa cerita sama Cosmoners, what exactly do you do di Creative Image Academy? Kami mencoba memproduksi orang menjadi paket komplit, bukan paket hemat. Oh, paket Ya, komplit. Oke. Oke. 3B. 3B. Brand, beauty, behavior. Jadi bukan bagus luarnya aja, tapi kuat dalamnya. Oke. Sehingga bisa membuat prestasi. Karena hidup kan is about prestasi ya. Dan ini korelasinya ini dengan dunia pekerjaan adalah? Iya, supaya meningkatkan standar kualitas standar kerja sehingga karirnya akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Jadi tidak begitu struggle berat menjalani kehidupan profesional ya. Dan building the image itu apakah semata-mata hanya penampilan luar aja? Tidak, penampilan di luar itu seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rubuhlah rumahnya terbang. Ketika penyakit datang, rusaklah rupanya. Ketika kekayaan hilang, streslah. Ketika kekuasaan hilang, juga malu dan minder. Jadi harus diimbangi inner and outer. Inner itu dari dalam, confidence, believe who you are. Oke, confidence itu dari dalam. Dari dalam, it's a mindset, it's a battle of mind. Nah itu yang sebetulnya aku mau tanya. Oke, kita sering dengar confidence sama dengan percaya diri, bahasa kerennya pede. Ya the swag, the umph. Tapi sebenarnya confidence itu apa sih? It's a mindset. Confidence itu satu, you are peace with yourself. Kalau kita berdamai dengan diri kita, ya, kita menerima segala kekurangan kita sadar tidak ada manusia yang sempurna dan mau juga mengubah yang kelemahan itu menjadi lebih baik. Dan kita bangga dengan kelebihan kita. Satu, itu confidence. Kedua, confidence itu peperangan dalam pikiran sebenarnya. Confidence itu Ya. Peperangan dalam pikiran. Seperti sebelah kiri malaikat, sebelah kanan setan ya, yang terus yang setan ini selalu ngomong yang negatif tentang kita, put kita down ya kan. Nah, yang positif harus bisa fight back terus setiap hari dan memperkatakan hal-hal yang positif mengenai diri kita sehingga kita feel good gitu, believe kita ini good. Gitu. Itulah confidence. Gitu. Jadi kalau selama ini kita pikir ya Cosmoners, grooming itu hanya penampilan luar. Yuliana bilang itu membangun rumah di atas pondasi pasir. Ya, jadi grooming itu banyak hal. Mau groom your mind, cara pikir kita, groom your attitude, groom your behavior, groom your career, gitu. Jadi groom your look, groom your body, semua bisa di grooming. Grooming artinya dari satu titik menaiki titik yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Itu namanya grooming. Seperti Tinkerbell menyulap dengan tongkatnya, jadi manusia berubah. Baru. Partners, Diary Dave malam hari ini bagaimana membangun rasa percaya diri. Dari Creative Image Academy, Yuliana Hartanto hadir di studio Cosmopolitan FM. Kita sudah membahas tadi di chapter pertama kita, apa sih sebenarnya confident itu? Jadi confident itu is a battle of mind. Your inner being. Kalau kita damai di dalam kita, we feel good about ourselves. That is confident. Yes, berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau tadi kan Yuliana kasih tahu kalau grooming itu macam-macam. Yes. Kalau boleh dibikin langkah gitu, sebenarnya first step dari grooming, what would you recommend? Grooming apa yang pertama? Is the confidence, karena rumah itu hanya bisa terbangun kuat kalau ada pondasinya bawahnya. Pondasi dalam hidup seseorang ialah confidence. Seperti badan tanpa backbone, you cannot stand straight. So confidence is everything. Confidence is beautiful.
Jadi kalau selama ini kita pengen memperbaiki diri, pengen mengupgrade diri, dan penampilan yang pertama kali kita sentuh itu nggak akan bertahan lama ya? Nggak. Oke, harus mulai dari rambut dalam. kena angin, kena hujan aja sebentar sudah rubuh. Iya benar. Iya. Dari dalam Dari confident ya. dalam. Oke. Nah, gimana sih caranya kita membangun rasa percaya diri kita? Semua orang hidup itu adalah produk orang tua, termasuk kita. We are the product of our parents ya. Jadi Yes. kalau kita jelek bagus, sebenarnya kredit dan marahnya juga ke orang tua, karena they take part dari kita childhood kan mereka yang harusnya membentuk gitu. Tapi setelah usia besaran ketika orang itu anak itu bisa memilih, kesalahan orang tua hanya 50%. 50%-nya di tangan kita because kita punya choice. You wanna change it because it's already happen ya happen kan. Kita tidak bisa balikan lagi apa yang sudah orang tua lakukan ke kita, tapi kita mau berubah ke depannya dan memperbaikinya. Jadi peranan orang tua dan diri kita sendiri juga penting. Oke, kita adalah produk dari orang tua kita. Semua anak ya. Oke, nah berarti kalau Cosmoners duduk mendengarkan Diary Dave malam hari ini, Anda punya anak, wah itu pisau bermata dua tuh ya. Yes. Kita produk orang tua dan berarti Anda juga sedang membentuk produk Anda di Yes. rumah. Nah, produk yang berkualitas juga kan perlu packaging yang bagus, menunjukkan kualitasnya bagus. Makanya grooming itu bukan dalam aja, luarnya juga. Ya, jadi saya berharap sih ya para wanita khususnya di negara kita ketika memutuskan untuk menjadi orang tua harus mau berfungsi sebagai orang tua. Karena saya selalu bilang anak tidak pernah minta dilahirkan. Anak itu victim dari boleh gak pakai bahasanya sedikit, Boleh. dari kegatelan satu laki dan satu perempuan, dan dari keegoisan satu laki perempuan. Apa artinya kegatelan? Satu laki dan satu perempuan menikmati proses reproduction, jadilah anak. Ready nggak ready, jadilah anak. Gitu. Terus yang kedua, orang tua, satu laki dan satu perempuan ingin ada yang meneruskan marganya, udah tua ada yang mau jagain, so jadilah si anak. Nah, anak ini victim, kan tidak fair buat mereka, sudah lahir mereka tidak diperlengkapi dan dipersiapkan apa sih purpose-nya mereka lahir di dunia ini. Semua orang kan perlu purpose of life, Yes. ya kan. Jadi kasihan mereka ini kalau jadi korban orang tua. Jadi peranan kita itu sangat penting sekali buat anak-anak. Purpose of life. Purpose of life. Gimana caranya kita, Yuliana sebagai orang tua, kasih tahu ke anak kita apa sih purpose-nya dia hidup? Dari kecil belum bisa ya, tapi paling enggak dari kecil dibentuk dia feel good about themselves, love themselves, mencintai diri sendiri and love, ya kan, dan mencintai orang lain. So selain itu bisa give back, berguna buat orang sekelilingnya gitu. Purpose dia sebagai manusia Sebagai utuh di manusia. dunia ini gitu Nah, ya. terus nanti kan mesti dijelaskan sudah besar itu mereka harus bekerja, ya kan, menafkahi. Nah, untuk bekerja itu saya sendiri gini, saya besar dengan semua terlengkapi dari keluarga ya. Tidak ada batas dalam membeli shopping apapun. Tapi ketika saya bekerja, saya merasakan wah paling susah dalam hidup sebenarnya mencari uang, ya kan. Makanya kriminal ada semua karena butuh uang. Nah, jadi si anak ini kan kasihan kalau dia tidak diperlengkapi dari kecil, struggle-nya lebih berat. Nah, tugas orang tua mempersiapkan, fighting spirit-nya mesti kuat, ya kan. Dan harus dibilang, orang tuh harus punya prestasi supaya orang respect kita, ya kan. Nah, jadi kalau nggak di-respect kan anaknya juga minder, nggak dianggap orang. Ini banyak sekali faktor yang tidak mungkin bisa diomong dalam beberapa menit ya, Yes. gitu. Nah, setelah ini Cosmoners, kita akan minta Yuliana membongkar rahasia gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri khusus buat anak di rumah. Siap. Gimana cara kita sebagai orang tua bisa mulai membangun rasa percaya diri anak? Ya, pertama menjelaskan ke si anak, nobody is perfect. Nobody is Ya, perfect. put in their mind tiap hari, nobody is perfect. Let's say bilang, nak, hidungmu mungkin pesek jelek, temanmu lebih mancung, tapi matamu lebih bagus dari temanmu, ya kan? Nah, terus you mau komplain, ma, aku pendek, temanku lebih tinggi, tapi kamu lebih langsing dari temanmu yang tinggi itu. Jadi semua kelemahan anak kita bilang, memang kamu ada kelemahan, dia kelebihan, tapi kelemahan orang itu, orang lain bisa menjadi kekelebihan kita, anak kita. Artinya apa yang perlu diminderin, apa yang perlu dikecewakan, semua orang gak ada yang sempurna, gitu. Jadi tahu dulu, nobody is perfect. Jadi
acceptance diri sendiri tuh ada. Aku flashback banget nih ngobrol sama Yuliana mengenai nobody is perfect, karena saya punya keponakan umurnya 7 tahun, giginya tumbuhnya nggak rata, itu dia udah mulai tuh giginya Alea lebih bagus dari aku udah nggak usah ketawa-ketawa aja deh kalau di sekolah, udah mulai yang gitu. Bilang dong, tapi Ale punya uncle yang terkenal, dia tidak. Nah, itu kan sesuatu yang good, positif gitu. Betul. Sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya. Jadi kita mulai menanamkan bahwa nggak ada yang sempurna. Nggak, like my husband kan botak. Saya udah tahu waktu botaknya disengaja, kalau sekarang kan botak iya, gaya loh. kan karena botak dikit dicukur. Tapi ketika aku balik ke Indonesia, kami dulu tinggal di Amerika, aku udah tahu anakku akan problem di sekolah, ya kan, karena dia botak pasti diomongin, anak kan nangis. Dari kecil aku sudah persiapkan sebelum masuk sekolah. Botak is cool, is keren. Bruce Willis di Amerika botak ganteng, ya. Jadi bilang my daddy botak, tapi my daddy tinggi 188, badan gede, your daddy is small. Jadi kelemahan daddy kamu orang lain tidak punya kelebihannya juga yang setinggi sebesar itu. Jadi nobody is perfect. Jadi itu sedini mungkin sudah bisa dilakukan. Harus dikasih tahu. Yes. Setelah kita menanamkan bahwa nobody is perfect, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Jangan jadi parents yang abusive. Selalu marahi anak, jelek-jelekin anak. Memang salah, mungkin anak kita memang do something stupid ya, yang gak make sense. Kita marah sebagai orang tua. Tapi sehabis marah, kalau orang bilang sekali marah harus memuji 10 kali. Marahnya sekali, pujiannya 10 kali. Untuk menebus luka hati itu. Makanya banyak anak yang psychology disturb atau luka batin, karena apa ya, luka itu kan dalam. Jadi harus disembuhkan dengan banyak sekali pujian dan kasih sayang. Tuh Cosmoners, rumusnya kalau kita menyakiti hati anak, oh no, melukainya 1 kali, pujiannya 10 kali lipat. Ya, peluk cium, yang mungkin kultur Indonesia tidak terbiasa dengan peluk cium, hugging, menyatakan kata-kata cinta ke anak. Tapi kata-kata cinta itu yang membuat anak itu kuat. Feel love. Orang kalau feel love itu become strong. Orang kalau feel love, they become strong. Lagian buat orang tua sama anak, apa sih ruginya mengekspresikan perasaan cinta? Kan itu orang-orang yang kita sayangi. We got nothing to lose, right? Wow, magic tuh Cosmoners ya, boleh tuh. Kita akan tweet itu malam ini. Orang kalau dicintai, dia akan jadi kuat. Yes. Feels so good, you feel good. Banyak parents ignore bahwa grooming penampilan itu very important, sehingga anak kita tuh feel equal ke orang-orang yang keren gitu ya. Jadi di grooming anaknya, diajarin dari kecil cara pakai baju yang bagus, yang cantik sesuai badannya, rambutnya mesti bagaimana. Jadi di grooming juga luarnya. Tetap when you look good, it feel good. Ini faktor penunjang, bukan faktor utama. Makanya saya taruh di terakhir. Tapi it helps banget karena dia akan feel fit in kemana aja dia mau masuk. Karena anak-anak remaja kan mereka mau feel cool. Makanya kenapa mereka bisa coba narkoba, dugem, minum, rokok, karena mereka merasa something yang cool. Mereka mau tunjuk coolness-nya mereka gitu. Ini klik banget di kepala kita dan kepala Anda Cosmoners sebagai orang tua ya, waktu Yuliana bilang anak tuh harus diajarin grooming ya. Kita mungkin masih bertanya kenapa sih gitu. Kalau orang tua nggak doyan dandan, kenapa sih anak mesti diajarin grooming? Tapi begitu Yuliana bilang supaya anak fit in, itu baru rasanya kayaknya itu toh. Karena anak-anak tuh pasti yang dicari adalah fit in. Mereka nggak pede karena mereka nggak feel belongs ke certain groups. Nah, masalahnya kalau orang tuanya sendiri tidak punya understanding what is grooming, what is confidence, and they will have problem di rumah mengajar anaknya gimana, karena mereka sendiri perlu diajar juga. Gitu. Jadi orang tua dan anak sama-sama belajar. Nah, kalau anak sebetulnya Yuliana itu usia berapa sih kira-kira yang pas, yang tepat untuk mulai di grooming soal penampilan? Ketika mereka mulai puberti ya, gitu. Kalau aku lihat zaman-zaman sekarang kelas 5 SD sudah puberti. My boy start at grade 5. Mulai pakai rambut gel itu every morning, lama di kamar mandi ngejelin rambut. Dan everybody knows ya, kita nggak boleh touch rambut anak biasanya. Nah, itu kenapa? Iya, kenapa itu important? Berarti kan grooming very important for them. They feel good going to school, look handsome and pretty. Jadi puberti ya? Puberti. Dan langkah awal langkah paling sederhana mungkin, pertanyaan yang paling kece untuk mengajarkan grooming penampilan kepada anak apa juga?
Nah, ini masalahnya ada Karena kan rata-rata orang tua tuh masih memaksakan, aku sukanya warna pink ya aku akan paksa anakku pakai pink juga dong gitu kan. yaitu by concept raising kids sudah salah, forcing kita punya kemauan ya. Give them freedom, cuman dikasih tahu ada tempat, ada bajunya yang mesti dipakai. Beda tempat, beda cara berpakaiannya. Beda tempat, beda berdandannya. Jadi jangan too much, jangan juga less. Jadi everything has to be just right. Kalau makanan keasinan kan nggak enak deh. Everything just needs to be just right. Nggak Gitu. berlebihan, nggak too Enggak, much. iya. Maka ada istilah make down and make up. Make up itu buat orang yang tidak, yang polos banget di up, dinaikin. Yang make down itu yang kelebihan rame diturunkan. Jadi pas. Tuh, kita cuma taunya make up, asik di make up semua menor. Mesti di make down. Mesti di make down. Bukan Kalau di nggak smackdown. kalau di make down nggak kena juga di smackdown. Oke. Nah, kalau Cosmoners merasa bahwa Cosmoners adalah orang tua yang mungkin tidak terlalu paham grooming juga, seperti Yuliana bilang, untuk bisa nge-grooming anak lo ya lo sendiri harus tahu. Yes, Orang gimana buta caranya tidak nuntun orang buta ya. Makanya jadi ada wadah-wadah seperti saya ini kan, program buat anak ada, buat parents juga ada, buat orang dewasa gitu. Dari pengalaman Yuliana dan teman-teman di Creative Image Academy dalam meng-grooming, image consultant, hambatan tantangan terbesar orang Indonesia tuh kalau kita bicara mengenai grooming apa sih? Malu. Iya? Malu untuk dipanggil aja, untuk mau dirubah aja gitu ya. Yuk, mau nggak dipotong rambutnya, di makeover? Saya satu-satunya yang kalau training itu ada tim salon datang. Jadi kita langsung makeover di tempat. Jadi saya udah kasih the best look, the best version dari orang itu. Mereka pulang tinggal maintain. Jadi kalau you expect them suruh pergi ke salon sini, nggak pergi. Jadi saya bikin dulu nih, this is you can be good lah kayak begini. Suka nggak suka, langsung mulai narsisnya keluar. Ya tinggal pulang maintain kan. Aku suka banget ketika Yuliana bilang hambatannya apa? Malu. Emang iya sih. Iya. Diakui tidak diakui, Karena kita kan adalah negara- bangsa pemalu. Orang kita kan banyak yang nggak pede ya, malu gitu, minder. Nah, kalau kita kan udah, kita produk orang tua kita 50% produk kita. Kita udah nggak bisa apa-apain tuh diri kita yang pemalu kecuali kita mau. Diri kita sendiri. Kalau anak supaya dia nggak jadi anak yang pemalu, kepribadian yang nggak pemalu tuh gimana sih? Gini, anak yang jarang diajak komunikasi, mereka akan punya problem berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka juga akan menjadi orang yang susah menjadi good listener. Jadi Anak komunikasi di rumah, sering ngobrol, sering cerita, bukan sering ngomel, bukan sering negur. Boleh ngomel negur, naik orang tua, tapi ngobrolnya juga dibanyakin. Oke. Nih ya, anak yang jarang diajak berkomunikasi biasanya mereka akan memiliki problem berkomunikasi Dengan orang lain, to Oke. understand other people juga. Oke, dan itu biasanya jadi anak yang pemalu. Dan tadi Juliana bilang Nggak gitu, jadi beda good ya. listener juga ya. Tidak menjadi pribadi yang good listener. Diajak ngomong ya, bukan diomelin. Tahu nggak bedanya? Wah, gue bengong tuh. Cerita gitu. Kayak contoh my son bilang, "Mom, I have girlfriend." He is 11 years old. Kan reaksi Oke. orang tua nature-nya, "Are you crazy? You're 11. Take care diri sendiri aja nggak bisa, mau punya girlfriend." Tapi for me, I have to cool about it, ya kan? Nah, jadi bilang, "Cakep nggak? Pinter gak? Good gak? Mami mau punya mantu yang paket komplit loh, you know my paket komplit." Jadi bercandain, dan dia tell me everything gitu loh. Dia cerita semuanya. Hari ini begini. Tiap malam dia Skype sama girlfriendnya. Dia bilang girlfriend, tapi kan dia Skype sebelah saya. Kita dengar dia ngobrol berdua. Is actually best friend. Cuman anak segitu kan bilang girlfriend. Kenapa mesti marah? What is the worst thing anak 11 tahun can do sih? Pacaran, istilah pacaran. Dia just best friend gitu. Tuh Cosmoners, seru banget ya obrolan kita ya. Semua informasi komplitnya Cosmoners bisa ambil di Twitter @cosmopolitanfm. Dan kalau Cosmoners punya pertanyaan, nanti bisa salurkan kepada kita. Kita akan tweet juga alamat email dari Mbak Yuliana di Creative Image Academy. Hopefully kita bisa tangkap lagi di tengah-tengah jadwalnya untuk ngomongin lagi, karena 1 jam bicara mengenai image dan juga grooming buat anak tuh nggak cukup. Thank you so much for sharing. Thank you so much. We learned so many things tonight. Terima kasih untuk keceriaan yang dibagi plus ilmunya. Thank you. Saya happy bisa sharing. Salam buat anak plus girlfriendnya di rumah. Yes. Thank you, Dev. Selamat malam. Selamat malam.